Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ahli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah, saudaraku, hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi segala undangannya, memenuhi panggilannya. Dan Bapak Ibu tahu, di antara orang yang mayatnya berat ketika diangkat itu orang yang ketika mendengar azan dia tidur-tiduran, bahkan dia abaikan azan itu. Yang mudah-mudahan hadir kita rajin sholat berjamaah, Allah ringankan kelak jasad kita dan Allah tambahkan daripada nikmat kubur kita nanti insya Allah. Hadirin, kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana bab zina, maka hari ini melanjutkan hadis kita tentang kitab Lubabul Hadis, bagaimana peringatan keras terhadap orang-orang yang kalau orang sekarang bilang LGBT ya, atau homo. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qabbala gulaman bi syahwatin azabahu Allahu ta'ala fin nari alfasana. Barang siapa, kata Rasulullah, dia mencium seorang pemuda dengan syahwat, ini LGBT ya Pak, ini luar biasa ya Pak, hari ini ya, kata Rasulullah, azabullahu ta'ala fin nari alfasana, Allah akan menyiksanya dalam neraka selama 1000 tahun ya. Bahkan yang lebih dahsyatnya Pak, Nabi mengatakan lawitai, barang siapa yang orang yang mandi ya, orang-orang homo ya, orang-orang LGBT ya, sesama pesuka jenis, dia mandi junub tuh, bima il bahari ya, walaupun dia mandi dengan air laut, wah masya Allah ya, lam yaju yaumal qiyamah illa junuba, maka dia tidak akan datang nanti, akan datang di hari kiamat kecuali dalam keadaan junub. Nah, ini bahayanya Pak, orang-orang yang LGBT. Ini tugas kita jaga anak-anak kita. Bahkan hari ini Pak, Ibu, mereka tuh nyerangnya masif sekali. Facebook kita ya masuk. Jadi saya pernah 4 bulan yang lalu, 5 bulan ya, mereka masuk ke Facebook. Jadi temen, badannya bagus ya, nge-gym gitu ya. Terus saya di Messenger, nauzubillah min dzalik, messengernya Bapak tahu apa? Barang kemaluan. Dan mereka punya dana yang besar Pak untuk menghancurkan generasi kita. Bapak tahu di Mega Kuningan tuh ada satu klub mereka, malam Sabtunya laki-lakinya, gaynya, malam minggunya lesbinya. Ketika teman saya teknisi datang ke situ, masya Allah ya, ternyata di tengah-tengah kita ya. Ini bagaimana dulu kaum yang pernah dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah, yaitu bagaimana Al-Quran menceritakan ya. Kalau Bapak lihat, Bapak cari ya di YouTube itu, bagaimana arkeolog meneliti penghancuran mereka itu bukan karena gunung yang meletus, bukan karena bumi yang dihancurkan. Bahasa Al-Quran mengatakan wa amtorna 'alaiha hijaratan minas sama, kami turunkan hujan batu dari langit. Ini meteor. Yang panasnya Bapak tahu, kaum Sodom itu dihancurkan oleh Allah. Panasnya itu, ledakannya itu 1000 kali daripada
Hiroshima dan Nagasaki waktu diserang oleh Amerika. Saking dahsyatnya. Itu ada di sekitar Jordan, Laut Mati. Yang sampai hari ini tidak ada kehidupan. Saking tingginya kadar airnya itu sampai 30-36%. Ya, Allah buktikan ya. Bagaimana orang-orang yang dulu ya, Nabi Lut sudah berdakwah ya. Nabi Lut itu hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdakwah ya, waktu datang ke sana ya, ke negeri Sodom itu bukan hanya mereka, Nabi Lut tuh kaget gitu ya. Pertama mereka tuh begal ya. Kalau ada orang baru yang dikenal, yang enggak dikenal gitu ya, mereka langsung rampas hartanya. Dibegal harta, bukan begal nasab, bukan. Belum ada. Dibegal harta. Kalau laki-laki diambil, diapain? Dipacarin. Kalau perempuan sama dipacarin. Nah, karena saat itu sudah bukan aja gay saja ya, tapi lesbi juga gitu ya. Nah ini akhirnya udah dikasih tahu, dibilangin ya, dan ini belum pernah ada sepanjang hidup manusia. Akhirnya Allah turunkan malaikat utusan menghadap ke Nabi Lut, kemudian Nabi Lut disuruh pergi karena nanti setelah subuh akan datang azab Allah. Mereka pergi ya, menyelamatkan diri ya, akhirnya Allah turunkan. Nah, itu subhanallah Pak. Kalau kita lihat serem banget ya, bagaimana kita jaga anak-anak kita. Nah biasanya Pak, ada pengalaman orang yang ngadu ke guru kita itu, ini ada anak seorang keluarga pengen banget punya anak, pengen taubat nih ceritanya, ngadu gitu. Itu ternyata kesalahan itu ada pada orang tuanya di awal ya. Pengen banget punya anak perempuan, udah beli baju tuh Pak, udah beli baju perempuan, nggak tahu yang lahir laki. Begitu lahir laki, kadung udah beli, nggak apa-apa, masih kecil gitu kan, masih kecil nggak apa-apa, pakaian baju pink, beliin mainan, udah beliin mainan boneka. Akhirnya sampai besar kemelinti, tahu kemelinti? Tulang lunak. Nah kita kadang-kadang nih Pak juga nggak boleh bercanda nih sama orang-orang kayak begini. Gitu ya. Kenapa? Ini kalau dalam Islam Pak, ya, idza ra'aitum, kalau kamu melihat kata Nabi, ya, amalun min qaumi Lut, kamu lihat tuh perlakuan amal orang kaum Nabi Lut, paktuluh, disuruh bunuh kita Pak. Kira-kira kalau kita di Indonesia langsung bunuh, bencong-bencong udah nggak ada mana, habis semua kabur ya. Siapa yang dibunuh Pak? Al-fa'il wal maf'ul, yang melakukan, yang terkena. Makanya kalau di pesantren itu, kita waktu di pesantren dulu biasanya kalau ada yang begitu langsung diusir. Kenapa? Dua-duanya, bukan yang melakukan saja. Karena ini apa Pak? Menular. Ini pasti menular. Ya. Main aja sama dia, anak kita. Ya. Kerjaannya salon gitu kan, lunglai, ikut Pak. Nauzubillah min zalik. Nah ini tugas kita. Maka kenapa sih Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena ini luar biasa nih Pak ya. Nah ini kita bahas biar kita lebih yakin gitu ya. Bagaimana dikatakan man massa gulaman bi syahwatin la'anallahu wal malaikatu wan nasi ajma'in. Barang siapa dia menyentuh pemuda dengan syahwat, ya, la'anallahu wal malaikah, Allah dan para malaikat dan semua manusia melaknat dia. Orang yang melakukan itu hidupnya penuh dengan laknat Pak. Dan Bapak, kita boleh lihat biasanya orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu nggak ada happy ending. Ketika mereka sudah haid saja salah satunya pasti ditinggalin. Kalau kita nikah kan pengen happy ending gitu ya. Kalau mereka nggak ada di happy ending. Ya. Nah ini bahkan hati-hati ya, orang kayak gini lebih galak. Belum lama kita dengar bagaimana pacarnya, ya dia laki-laki manggil pacar juga gitu ya. Di kampung rambutan dimutilasi gara-gara selingkuh laki sama laki, masya Allah. Nah, ini ya luar biasa ya. Nah bayangkan kalau Nabi mengatakan man adkhala ya
qublahu fi duburi imra'ah, ya, basallahu yaumil qiyamah wa huwa asnatun minal jifah. Kalau saja nih Pak, bayangin hadis ini ya, barang siapa memasukkan alat kelamin pada dubur wanita, kan kita nggak boleh, depan boleh, belakang nggak boleh. Itu Allah membangkitkan di hari kiamat, dia lebih busuk daripada bau bangkai. Orang ya, seorang laki-laki suami yang memasukkan lewat dubur belakang wanita, itu baunya nanti kata Rasulullah di hari kiamat baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Bagaimana dengan laki-laki yang memasukkan kemaluannya di laki-laki? Dan ada satu podcast saya dengar itu seorang dokter ahli ya, dia bilang rata-rata maaf gitu ya, kemaluan dubur mereka itu udah pada longgar. Sehingga maaf gitu, kata dokter ini, itu bau, kalau lewat tuh bau kotoran kemana-mana gitu. Seakan-akan udah nggak bisa nahan gitu kan, nggak ketahan. Jadi aromanya tuh keluar terus gitu. Bau tai lewat kemana-mana gitu. Itu di dunianya itu sudah diazab tuh Pak ya. Kemana-mana bau tai itu ya, na'udzubillah gitu ya. Belum nanti di akhiratnya kita jaga nih Pak, anak-anak kita ya. Ya. Jadi itu tetap dikatakan zina. Kata Nabi, idza ata rajulu ar-rajula fahuma zaniyani. Seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki, maka keduanya berzina. Begitu juga wa idza atat imra'atu ya, bersama kalau dia datang kepada perempuan juga, al-mar'atu ya, fahuma zaniyatani, maka mereka pun keduanya dikatakan berzina ya. Maka ini yang lebih dahsyat nih Pak ya, buat kita juga, buat kita bilangin sama anak-anak kita. Man qabala gulaman bisyahwatin, barang siapa yang dia mencium pemuda ya dengan syahwat, maka annama zani ma ummihi sab'ina marah. Barang siapa yang dia mencium ya pemuda dengan pemuda ini Pak, seolah-olah dia berzina dengan ibunya sab'ina marah, 70 kali. Satu kali aja dosanya udah dahsyat nih Pak. Gimana ini 70 kali seakan-akan. Ya, ini luar biasa ya. Nah, dan ini ya, man lata fi gulamin asbaha fi qabrihi hinzira. Barang siapa dia menyetubuhi seorang laki-laki, maka dia di alam kubur dia akan menjadi babi. Ah, nauzubillah min dzalik. Jadi luar biasa nih Pak ya. Kita jaga anak-anak kita supaya jangan sampai mereka bergaul ya. Mereka luar biasa Pak. Jalurnya, dananya, caranya mereka luar biasa. Nah, maka penting buat kita, apalagi menjadi seorang ayah, kita jaga-jaga jangan sampai ya kita, anak kita terkena. Kadang kan kita mungkin nggak tahu, nggak bisa jaga. Ya, 24 jam kita nggak bisa jaga daripada anak-anak kita. Maka nggak kalah penting Bapak Ibu kirimin ya suratul Fatihah, hadiahin buat anak-anak kita tuh, biar Allah jaga mereka. Habis sholat nih, kirimin, sebutin namanya Fulan bin Fulan, Fatihah, Fulan bin Fulan, Fatihah. Kirimin, ya Allah, jadiin anak saya soleh, soleha, ya Allah. Engkau jaga dari pergaulan bebas, ya Allah. Jadi itu kita kirimin, insya Allah, Allah jaga. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Terakhir Pak, kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan khusus buat anak-anak kita. Hari ini Bapak, Ibu, bayangin wajah anak-anak kita, bayangin. Bayangin wajahnya, bayangin kita pernah mukul, pernah marahin, ya, pernah nyentil, ya, pernah bentak, mungkin pernah caci maki, ya. Bayangin juga mungkin kita pernah laknat anak kita, pernah doain yang nggak baik. Hari ini kita mohon ampun sama Allah. Kita kirimin suratul Fatihah buat anak-anak kita hari ini. Bayangin wajah. Minta sama Allah, ya Allah, jadiin ya Allah anak-anak kami anak soleh solehah ya Allah. Ingat kami, bakti sama kami fid dunya wal akhirah. Jadiin ya Allah anak-anak kami anak-anak yang manfaat buat umat, buat bangsa, buat negara ini ya Allah. Ya Allah, kami gak bisa jaga 24 jam anak-anak kami ya Allah. Maka jaga anak-anak kami ya Allah. Pandangan-pandangan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, dengan niat ini ya Allah, sampaikan hajat kabel kami ya Allah. Ala hadini wa kulinatin salih hadatina bil Mustafa al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.